Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Andaikan itu balapan kuda, maka di lintasan pacuan Liga Inggris saat ini masih dikuasai oleh 3 tim papan atas, Liverpool, Arsenal, dan Manchester City. Dan bagi semua sahabat rekan Rai Soccer TV, ikuti terus analisis Bung Yes tentang Liga Inggris dan juga isu-isu menarik tentang tim nasional kita. Dan tentu jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena tanpa dukungan subscribe Anda maka konten ini akan kurang berkembang. Dan tentu kita semua harus kerjasama dalam membangun sepak bola ke depan. Semalam memang kita lihat bahwa Liga Inggris menyajikan salah satu pertandingan menarik. Walaupun dua tim yang terlibat dalam pertandingan tersebut kurang berimbang, tetapi secara permainan sangat menarik untuk diikuti, yaitu ketika Crystal Palace menjamu sang juara bertahan Manchester City. Dan pertandingan itu sendiri baru memulai dan memasuki menit ketiga, tuan rumah Crystal Palace sudah mengagetkan juara bertahan Man City, di mana sebuah gol cepat dilesadkan oleh penyerang Crystal Palace Mateta karena memanfaatkan kelengahan pertahanan Manchester City di menit-menit awal. Tetapi justru gol cepat yang menghantam, mengagetkan kubu Manchester City itu membuat anak-anak atau pemain-pemain asuhan Pep Guardiola bangkit untuk memperlihatkan kelas mereka sebagai tim yang perlu disegani, tidak saja di Liga Inggris tetapi juga di kancah Eropa. Sehingga City akhirnya berbalik unggul telak 4-1 dan sampai di menit ke-85 baru Crystal Palace memperkecil kekalahan menjadi 2-4. Dan kemenangan ini tentu memberikan sinyal keras, sinyal kencang kepada calon lawan Manchester City di 8 besar Liga Champions yang akan dimainkan hari Rabu dini hari pekan depan, di mana Man City akan menjadi tamu bagi Real Madrid di Bernabeu Stadion. Dan ini mengingatkan Real Madrid untuk hati-hati, jangan sampai lengah dengan Man City yang sekarang sedang on fire. Di Liga Inggris sendiri, Manchester City masuk ke klasemen urutan kedua, menggeser Arsenal dengan unggul 2 poin. Kemenangan itu Man City merebut atau mendapatkan poin tambahan 3 sehingga menjadi 70 poin dari 31 pertandingan, lebih unggul 1 pertandingan baik atas Liverpool maupun Arsenal. Dan sampai berita ini turun, Arsenal sedang bermain di kandang Brighton dan sepertinya Arsenal juga akan meraih kemenangan. Namun pertandingan yang akan menarik pada Minggu malam nanti pukul 21.30 akan disajikan oleh Manchester United dan Liverpool di kandang Manchester United, stadion kebanggaan mereka Old Trafford. Dan pertandingan ini tentu bisa mengubah posisi klasemen di 3 besar, di mana Liverpool masih tetap unggul di posisi teratas walaupun nilai sama dengan Manchester City, tapi Liverpool unggul dalam agregat gol. Dan kalau mereka malam ini minimal imbang dengan MU, maka mereka akan mengungguli Manchester City dengan 1 poin. Tetapi kalau Arsenal menang, seperti yang saya katakan tadi, maka Arsenal akan unggul dan ada di posisi teratas itu andaikan Liverpool ditahan oleh MU atau bahkan kalah. Tapi kalau Liverpool menang, maka apapun hasil Arsenal maka tidak mempengaruhi posisi mereka di urutan pertama. Nah, kita lihat bahwa semalam gol cepat Mateta itu membuat Man City akhirnya bangkit dan mengurung sepanjang babak pertama, bahkan dengan persentase penguasaan bola atau ball possession Manchester City unggul 77 berbanding 23%. Ini luar biasa dan mereka memang mendapatkan hasil yang terbaik karena mereka bisa mengimbangi di 45 pertama dengan skor 1-1. Nah, gol balasan bagi Manchester City dicetak oleh Kevin De Bruyne. Ini pemain yang memang menjadi otak dari keseluruhan permainan Man City selama ini. Dan gol itu memperlihatkan bagaimana kelasnya De Bruyne ketika melesatkan bola ke pojok kiri atas gawang Crystal Palace. Dan justru umpan matang dari Jack Grealish membuat De Bruyne bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol.
Dan di babak kedua, ketika baru berlangsung 1 menit, MCT mengambil alih, keunggulan menjadi 2-1 lewat gol pemain yang selama ini kurang dimainkan oleh Pep Guardiola, yaitu Rico Wise. Rico Wise kembali. Gol ini adalah andil daripada Grealish yang menggebrak dari posisi kiri dan melepaskan umpan kepada Wise, dan dia akhirnya menceploskan bola ke gawang Crystal Palace. Boleh saya katakan permainan dan kemenangan Manchester City semalam adalah andil besar 2 pemain, Jack Grealish dan juga Kevin De Bruyne. Karena De Bruyne mencetak 2 gol yang semuanya salah satunya diawali oleh umpan Grealish, dan satu lagi diawali oleh gebrakan Grealish pula dari sayap kiri. Dan lagi-lagi Grealish juga yang memberikan umpan kepada Wise, dan juga dia mengawali gebrakan bagi terciptanya gol ketiga yang dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-66. Jadi bintang kemenangan Manchester City semalam adalah 2 pemain, yaitu Grealish dan Kevin De Bruyne. Dan secara keseluruhan kita lihat bahwa salah satu pemain kunci Manchester City, Haaland, yang sudah sampai dengan semalam sudah mencetak 19 gol dan memimpin di top skor Liga Inggris, memang kurang berkembang sebelum dia mencetak gol. Bahkan permainan secara keseluruhan Haaland semalam tidak optimal karena dia dikawal betul. Tetapi Haaland dan De Bruyne bagaikan 2 senyawa yang selalu saling membantu dan saling mengisi, dan selalu dan lebih banyak umpan-umpan dari Kevin De Bruyne kepada Haaland, sehingga pemain ini yang sering mencetak gol bagi Manchester City. Dan kita lihat bahwa ini keunggulan Pep Guardiola punya materi-materi pemain seperti De Bruyne dan Haaland ini, karena 2 pemain ini yang lebih banyak menjadi kunci kemenangan Manchester City di berbagai event, berbagai laga. Sehingga salah satu misalnya De Bruyne nggak ada, maka Haaland kurang tajam dalam mencetak gol. Karena De Bruyne seakan-akan sangat mengerti apa yang dimaui oleh Haaland. Dan semalam gol Haaland itu memperlihatkan ketajaman dan kerjasama De Bruyne dan saling pengertian De Bruyne dengan Haaland, karena dia menggebrak setelah menerima umpan dari Grealish. De Bruyne dalam posisi yang sudah limbung, out of possession, tapi masih bisa melepaskan umpan kaki kanan dengan posisi kaki atas kepada Haaland, dan Haaland yang dalam posisi sulit pun masih bisa menerjang bola dengan kaki kanan dan menembus pertahanan atau gawang Crystal Palace. Ini memang gol yang sangat sulit tetapi bisa dioptimalkan oleh MCT dan juga oleh Haaland dan De Bruyne. Sungguh luar biasa memang pemain-pemain MCT malam itu. Dan kemudian kita lihat bahwa De Bruyne juga akhirnya mencetak gol kedua bagi dirinya malam itu. Lagi-lagi karena gebrakan Grealish yang memberikan umpan kepada De Bruyne. Dan 1 gol hiburan di menit-menit akhir atau menit 85 dicetak oleh Crystal Palace, dicetak oleh pemain pengganti yang baru masuk di 15 menit terakhir, yaitu Edward, sehingga membuat skor akhir menjadi 2-4 bagi kemenangan Manchester City. Ya, sementara posisi Manchester City masih aman, ada di urutan kedua, sehingga mereka tetap masih ada di lomba 3 tim ini menuju hasil akhir pada pekan ke-38 nanti untuk menentukan siapa yang juara. Dan kita berharap pada malam nanti pertandingan MU melawan Liverpool pun tidak kalah serunya, karena kedua tim sepertinya akan menurunkan kombinasi terbaik. Di kubu Liverpool masih ada trio yang sangat menonjol, yaitu Darwin Núñez, Luis Diaz, dan Mohamed Salah. Sementara di kubu tuan rumah Manchester United ada Rasmus Højlund dan juga ada Garnacho. Ini pemain-pemain yang sangat penting bagi tim mereka, baik di kubu Liverpool maupun MU. Sehingga kita lihat bahwa dalam 2 pertemuan terakhir di musim ini, di kandang Anfield Liverpool, MU bisa bermain imbang, menahan mereka tanpa gol 0-0. Tetapi di Piala FA 2 minggu lalu, MU bisa mengatasi Liverpool dalam sebuah pertandingan yang ketat dengan skor tipis 4-3.
Ini membuktikan bahwa musim ini nampaknya Liverpool akan sulit untuk mengalahkan MU, sehingga kalau mereka bisa mendapat 1 poin di kandang MU Old Trafford malam nanti sudah luar biasa bagi mereka. Tetapi kalau mereka kalah, ini akan mengubah posisi mereka di klasemen akhir, dan bukan tidak mungkin Arsenal akan mengambil alih pimpinan klasemen tersebut. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa bola itu bulat. Giring terus.